Shalom warga kerajaan Allah, Anda sedang menyaksikan Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir sebagai media yang merefleksikan kasih dan karya Kristus melalui konten audio visual. Melalui program-program seperti khotbah, Bible study, renungan, kesaksian hidup, talk show yang membangun dan menguatkan, dan juga program praise and worship, Rock Ministry TV siap menjadi media yang mentransformasi hidup Anda. Subscribe YouTube channelnya sekarang juga dan tetaplah terhubung bersama kami melalui sosial media untuk mendapatkan schedule program yang lebih lengkap. Well, warga kerajaan Allah, selamat menikmati anugerah Tuhan yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, selamat bergabung dalam ibadah online service Rock Ministry. Siapkan diri Anda untuk dapat beribadah dengan nyaman, fokus, dan tidak terganggu hal apapun. Ikutlah memuji Tuhan bersama-sama, dengarkan dan catat firman Tuhan yang dibagikan. Percayalah, melalui setiap ibadah online yang Anda ikuti, hadirat Tuhan hadir di sana. Tetap setia beribadah dan hidup Anda akan mengalami pertumbuhan, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, ibadah online bukan nonton ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Haleluya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Saya pastikan semua semangat untuk datang memuji nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Inilah setiap kami. Kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu yang kudus. Kami siap membawa pujian, penyembahan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Setiap kami yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Yes. Kami terlepas dari segala terikat Tuhan. Kami percaya Amin. ada kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Thank you, Jesus. Kami datang Tuhan, meninggikan nama Engkau yang kudus. Kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah.
Amin. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami sembah, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah dan puji nuhi tatamu. Kami sembah Kau Tuhan. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami bersyukur padamu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Kami bersuka Tuhan, bersuka atas perbuatanmu. Selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shout to the Lord, hallelujah. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the shout of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. Haleluya. Yes. Luar biasa Engkau Tuhan. Amin. Sebab Yesus Raja layak ditinggikan. Amin. Yes. Engkau yang terhebat Tuhan. Haleluya. Yes. Kami puji Kau.
menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Hey, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak, bersorak bagi Dia. Woo! Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, amin, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Serukan, Yesus, Tuhanku pemenang, hey, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak, bersorak bagi Raja. Woo! Mari kita nyatakan bersama, seluruh bumi, seluruh bumi tinggikan namamu, yes, menyatakan kebesaranmu dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, hey, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Hey! Terpujilah nama Raja. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan, ada bersama setiap kami. Haleluya. Mari naikkan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship
together. You are good. Hey. All the time. All the time. All the time. All the time. You are good. Hey, yeah. You are good. All the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. And you are good. You are good. All the time. Hey, yeah. All the time. Woo. You are good. We brought you home. Oh yeah. You are good. Mari angkat tanganmu bersama. Katakan, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, We Lord. worship you. Hallelujah. 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 We worship you For who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. 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 Worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. For who you For who are. you For who are. you Oh, are. Jesus. For who you are. Come and sing. You are good. Hey. Woo. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama kami. Saat ini kami minta Tuhan, ajarlah setiap kami untuk lebih lagi di hadapan-Mu. Yesus Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku Dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu
biar kami syukur bagimu, turut kehendak. syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Karena nama Yesus. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Yes, Lord. Ajar segala rancanganmu, Kau Tuhan, Tuhanku, heran perbuatanmu. Mari nyatakan bersama bahwa hanya Yesus yang sanggup. Engkau sanggup, Amin, mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. mari Tuhan akan bersama. Engkau Bapa, Bapakku, haleluya. ajaib segala rancangan-Mu. Kami percaya Tuhan. Yes. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup, Amin. mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan Terima kasih Tuhan. segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari nyatakan dengan imanmu. Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan Oh Yesus. segala yang Segalanya ku Tuhan. perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Beri kemuliaan bagi Raja yang you, sanggup Jesus. bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Haleluya. Engkau yang sanggup. Haleluya. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom warga kerajaan. Masih di dalam bagaimana nurturing, menumbuh kembangkan anak-anak kita, our next generation. Kita harus tahu kita berada dalam zaman apa. Pada akhir zaman akan ada masa yang sukar. 2 Timotius 3 menjelaskan salah satu yang menurut saya
adalah yang sangat dan paling sukar bukan yang di luar kita, tapi yang di dalam rumah kita. Di sana dikatakan disobedient to parents. Tidak tunduk, tidak menurut, tidak hormat, tidak menghargai orang tua. Karena itu sebelum yaitu peperangan rohani dalam Efesus pasal 6 mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka diaturlah oleh Rasul Paulus di dalam ayat pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terjemahnya kurang bagus, karena bahasa Inggris, for this is right. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Honor di sini bukan lagi yaitu cuma taat, tapi menghormati. Ini satu perintah yang penting seperti nyata janji ini. Apa janjinya? Apa rewardnya? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Karena itu waktu saya ada di rumah sakit, nomor satu saya periksa hubungan saya dengan Bapak Sorgawi, ya, Bapak Jasmani sudah tidak ada ibu saya, ada Bapak Rohani saya. Apakah saya menghormati mereka atau tidak? Karena itu menentukan apakah saya akan berbahagia dan dipanjangkan, dilanjutkan umur saya di bumi. Dan seperti Anda sudah dengar, cuma dalam 3 hari secara ajaib, I was recovered. Langsung swab test pertama negatif, lalu kemudian hari yang kelima juga swab test kedua juga nyatakan negatif. Ternyata kalau kita itu menurut firman Tuhan ada reward. Tapi kalau melanggar firman Tuhan, yang datang bukan berkat, melainkan kutuk. Masih ingat apa yang terjadi pada keluarga pada Nuh? Karena itu sudahlah, jangan pikirkan yang di luar, periksa yang di dalam. Saya melayani Tuhan 41 tahun ini. Maka saudaraku saya bisa berkata dengan sangat jelas bahwa banyak orang tidak berbahagia sederhana. Periksa hubungannya dengan otoritasnya. Dan yang bukan yang paling jauh, kalau tidak bisa menghormati yang kelihatan, bagaimana yang tidak kelihatan. Nah, saya dalam satu seri selama bulan ini akan mengajarkan anak-anak yang berbahagia dan panjang umur karena menghormati orang tuanya. Di dalam hidup saya mengeterapkan ini dan bagaimana saya belum dikarunia anak secara jasmani, tapi dikarunia anak-anak rohani. Tetapi Tuhan izinkan saya memelihara orang tua saya. Mulai dari ayah masih ada, ayah dan ayah mertua. Sekarang ada ibu saya, ibu mertua saya. Dan tadinya ada 2 tante saya yang lain, kakak dan adik dari ibu saya. Yang semuanya ada di rumah. Dan seminggu lagi saya akan memperingati ulang tahun ibu saya ke-98. Beliau panjang umur dan saya juga dipanjangkan umurkan di bumi. Dan ini perintah. Ingat apa yang saya ajarkan dalam bulan yang lalu. Ada tunduk, ada taat, ada hormat. Tunduk, taat, hormat. Karena perintah ini bukan anjuran, ini bukan nasihat. Mau diberkati, mau panjang umur, hormati orang tuamu. Tuhan memberkati kita semua. Ada banyak hal yang baik dari Amerika, tapi ada yang buruk. Yang buruknya apa? Diajarkan tidak menghormati orang tua. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Bumi dan langit akan berlalu, firman Tuhan. Janji Tuhan dan hukum-hukum Tuhan tetap berlaku. Honor your father and mother. Supaya berbahagia engkau. Berbahagia engkau warga kerajaan dan panjang umurmu di bumi. God bless you. Ini kunci kerajaan sorga. Terimalah. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sehat dan salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menghadapi keadaan saat ini janganlah kita menjadi takut. Ingat janji Tuhan dalam hidup kita. Tetap berserulah kepada Tuhan. Lakukanlah dengan tekun, setia dan juga taat. Maka Ia akan memberikan jalan keluar dan membela perkara kita. Warga kerajaan, apa yang Tuhan coba untuk tunjukkan kepada kita melalui keadaan sulit saat-saat ini, hari-hari ini. Dalam kitab Yesaya 37 ayat 30 menuliskan, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Sadar atau tidak sadar,
dalam melakukan aktivitas, kegiatan kita sehari-hari, ataupun saat sedang berdiam diri, sebenarnya kita sedang melakukan satu kegiatan menabur. Amin. Entah itu menabur hal yang baik atau hal yang buruk. Tentunya kerinduan kita semua adalah menabur hal yang baik, sehingga dalam hidup kita akan menuai yang baik pula. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hasil atau tuaian dari setiap benih yang kita tabur itu berbeda-beda? Apa yang membedakannya? Hal yang pertama, kita harus memperhatikan apakah tanah di mana kita menabur, yaitu menabur benih, adalah tanah yang berbatu, tanah yang keras, tanah di tepi jalan, atau tanah yang subur. Semakin subur ladang atau tanahnya, maka semakin berlipat panen yang akan kita tuai. Amin. Yang kedua, kita sebagai penabur, kita harus tahu betul waktu dan saat yang tepat kapan untuk menabur. Jika kita ingin apa yang kita tabur menjadi tidak sia-sia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah merawat benih itu sendiri. Benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Benih yang dirawat dengan baik hingga waktu panen, maka benihnya tidak akan kosong. Kita akan mendapat benih yang gemuk, berisi, dan bertumbuh dengan baik. Yang keempat, hal selanjutnya adalah ketika kita dengan setia, dengan tekun, dan penuh kesabaran mengerjakannya, maka Tuhan akan menentukan kapan saat terbaik untuk menuai tiba. Wow, warga kerajaan, jika hari-hari ini kita belum menuai, maka kita harus belajar mengetahui kenapa taburan kita belum menghasilkan tuaian yang maksimal. Gaya hidup penabur harus selalu ada pada setiap kita warga kerajaan. Sekalipun berada di tengah situasi atau keadaan yang sulit seperti sekarang ini, jangan makan semua hasil panen kita. Harus ada benih-benih yang ditanam. Karena di tahun ini kita hidup dari apa yang pernah kita tabur sebelumnya. Dan di masa yang akan datang, apa yang kita tabur hari-hari ini akan bertumbuh dan kita akan menuainya. Haleluya. Garis bawahi hal ini. Di masa-masa kesulitan, kesukaran, kekeringan yang kita hadapi, jangan pernah kita makan benih yang seharusnya kita tabur. Pada tahun yang ketiga, dalam versi terjemahan The Passion Translation dikatakan di sana, life will be normal again. Artinya apa bagi kita? Artinya adalah bahwa ada pengharapan bagi setiap kita. Ada masa depan tersedia bagi para penabur. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, milikilah gaya hidup yang murah hati. Marilah kita tetap menabur dalam segala keadaan, karena apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Selain itu, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jika kita berhenti menabur, maka kita akan berhenti untuk menuai juga. Dalam ibadah online service kita hari ini, kami memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara yang warga kerajaan bisa lakukan untuk menabur hari ini. Yang pertama, dengan scan QR Code yang tersedia bagi warga kerajaan yang mau menabur melalui electronic payment. Cara berikutnya adalah melalui rekening bank BCA 669019190 atas nama GBI Lembah Pujian Denpasar untuk transaksi melalui internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapa, berikan setiap kami hikmat-Mu untuk mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan atas kami. Kami mau menyisihkan berkat yang kami terima untuk ditabur dalam ladang-Mu ya Tuhan. Kami percaya dengan penuh iman kami bahwa penyediaan dan pemeliharaan yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Rotinya disediakan dan air minumnya terjamin bagi setiap orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Kami siap menabur dengan limpah ucapan syukur dan sukacita. Amin. Selamat menabur warga kerajaan. Just remember that life will be normal again. God bless you.
taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, mari sama-sama. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu telah kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku kan setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu telah kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku kan setia selamanya. Ku kan setia selamanya. Ku kan setia selamanya. Puji nama Tuhan. Apa masih mau tambah lagi ujian? Tentu pasti suka ya. Semua ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Di masa-masa pandemi ini memang kita ada kalanya percaya atau tidak. Ada enggak corona itu? Percaya enggak percaya? Ada yang bilang enggak mungkin kok, yang di sana enggak pakai masker, sini pakai masker. Tapi jangan saudara, jangan menguji, jangan mengajak penyakit itu ada di kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita. Amin. Hanya Tuhan Yesus. Saudara, saya mau kasih tahu, keselamatan, kebahagiaan, kedamaian itu nggak ada yang bisa kasih. Saudara yang punya uang bisa kasih nggak kedamaian? Bisa nggak? Nggak bisa. Segudang apapun kekayaan dia tidak akan membuat Anda itu bahagia. Amin. Yang hanya memberikan kebahagiaan kita hanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pujian yang saya akan naikkan ini bahwa ini logat orang Manado. Hanya Tuhan Yesus, ya. Kita mau deket-deket sama siapa? Hanya Tuhan Yesus yang bisa kita dekati hati kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita kebahagiaan, kedamaian, sukacita. Amin. Jauh-jauh Tuhan so pilih patora, kong pangge patora semua. Yesus mau baking torang pe hidup,
kecuali lo. Yesus mau baking torang pe hidup bagi kemuliaan namanya. Kasih tu hidup kudus Pak Tuhan, kong jangan ragu iko DP mau. Yesus mau baking torang sama deng dia, hidup kudus tak bercela. Boleh sama-sama bagi yang tahu. Mari jo torang semua datang badekat deng dia. Mari jo torang semua datang badekat deng dia. Dari Yesus torang ada keselamatan. Dari Yesus torang ada sukacita. Dari Yesus torang ada kedamaian. Yesus beserta torang semua. Mari jo torang semua datang badekat deng dia. Mari jo torang semua datang badekat deng dia. Dari Yesus torang ada keselamatan. Dari Yesus torang ada sukacita. Dari Yesus torang ada kedamaian. Yesus beserta torang semua. Boleh mana suaranya? Dekat sama Tuhan. Mari jo torang semua datang badekat deng dia. Mari jo torang semua datang badekat deng dia. Dari Yesus torang ada keselamatan. Dari Yesus torang ada sukacita. Dari Yesus torang ada kedamaian. Yesus beserta torang semua. Dari Yesus torang ada keselamatan. Dari Yesus torang ada sukacita. Dari Yesus torang ada kedamaian. Sama-sama. Yesus beserta kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, hari ini saya mendapat kehormatan besar di gereja Lembah Pujian yang sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu, saya merasa terhormat diundang kemari melalui Pendeta Fani. Sebenarnya sudah lama saya dipanggil, tetapi saat itu saya belum siap. Di samping kegiatan yang sangat banyak, saya belum siap. 2 minggu yang lalu, saya ke gereja Pendeta Jonathan, hari pertama, dan 2 minggu berikutnya saya ke Lembah Pujian,
Hari pertama saya kira saya sudah lulus karena saya nggak tidur. Hari kedua saya ada waktu 2 minggu dan saya datang lebih awal hari Jumat. Ternyata saya juga tidak tidur dan bahkan lebih lama. Ini persiapan saya sehingga Bapak Ibu, mungkin karena saya tentara, jadi yang penting tampil dulu, pukul dulu urusan belakang. Sebelum berdoa, inilah judul yang diberikan oleh Pendeta Arifin. Sekali lagi Pak Pendeta dengan Ibu Matur Suksma, terima kasih. Saya mendapat kehormatan besar dan saya memang berfoto ini 3 minggu yang lalu karena saya mau berangkat ke Bali dan saya tidak pengen dilihat mantan anak buah saya setelah retired, setelah pensiun, lemas. Saya harus tampil seperti saya jadi dandim, saya harus tampil seperti saya jadi kasrem, dan saya harus tampil pada saat saya sebagai panglima. Hari ini setelah 3 tahun, mudah-mudahan kalau ada anak buah saya di sini, sepertinya lebih gagah sekarang daripada pada saat saya jadi panglima. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami jemaat-Mu berkumpul di gereja yang penuh berkat untuk memulai ibadah. Kami mohon kiranya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah dengan topik keputusan berdampak kepada nilai-nilai kekekalan dan menyampaikan beberapa pengalaman saya selama bertugas. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah ini. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, saya yakin di antara yang Bapak Ibu yang hadir di lembah pujian ini, sudah ada yang kenal saya, tetapi mungkin anak saya, istri juga tidak kenal. Inilah kami satu keluarga. Anak saya nomor 1 lahir tahun 2000. Tanggalnya saya lupa, ibu yang tahu. Anak nomor 2 tahun 2000 tambah 2 tahun, tahun 2002. Tanggal lahirnya pun saya tidak tahu. Jadi sampai sekarang akibat ini kami sering kok anaknya nggak ngerti. Jadi kira-kira inilah sifat saya. Tapi kalau nama anak buah saya Pak Arifin, saya hafal. Dari jalannya saya tahu bahwa itu Joko, dari itu Made, dan ini. Kebetulan saya di Bali namanya Komangudin Pak. Jadi itulah perubahannya. Kalau di sini memang saya dijuluki Komangudin. Karena saya tahu dari Pak Cahya, mantan panglima saya. Ibu ini juga tentara. Kemudian kolonel, 2 tahun lagi pensiun. Seorang dokter gigi. Dan terima kasih. Dokter gigi, kolonel, dan saat ini sedang pendidikan kandidat dokter, baik dokter hukum maupun dokter sumber daya manusia. Jadi sekaligus, dan saya juga kebetulan kandidat Bapak Ibu, tetapi saya tidak mau kuliah bersama Ibu apabila saya tidak satu kelas dan satu meja. Ini yang saya minta, karena saya dipaksa untuk kuliah mendampingi Ibu untuk S3, tapi persyaratannya satu, harus satu kelas, satu meja lain kursi. Ini
komitmen saya dengan ibu dan itu keputusan. Dan ini keputusan. Nah, tadi dibilang ini ada keputusan. Keputusan saya seperti itu. Anak saya namanya yang pertama Kristo Pandawayuda, yang kedua Iman Kesatria Sudirman. Iman Kesatria Sudirman. Orang Batak itu kalau ngasih nama gampang. Jadi kalau saya orang Batak, lahir anak saya ini kenapa Pandawayuda? Karena saya komandan batalion, nama batalion itu Pandawayuda. Jadi namanya Pandawayuda Simanjuntak. Yang kedua, anak saya lahir di Bali. Namanya Iman Kesatria Sudirman. Kenapa Sudirman? Dia lahir di rumah sakit tentara yang ada di Jalan Sudirman, Bali. Ya, jadi gampang. Kalau lagi ada Batak Karo, kalau ada Batak Karo di sini mohon maaf. Kalau dia lahir Batak Karo, dia ketemu misalnya batu, namanya batu setepu. Atau kena apa lagi? Sound system sembiring. Gitu Bapak Ibu. Jadi inilah kami satu keluarga. Dan saat ini masih pendidikan tingkat 3 dan tingkat 1. Kami dengan ibu berdua di rumah dan di Cijantung. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin satu pesan dari saya yang mungkin anggota saya pun tidak mengerti kecuali orang yang sangat dekat. Saya dilahirkan oleh seorang ibu dan ayah Simanjuntak dan ibu saya Purba. Dua-duanya ini adalah buta huruf. Buta huruf. Nah, pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kok bisa ya? Nanti kenapa saya bisa seperti itu mengikuti? Ada nanti satu pesan yang saya sampaikan sama Ibu, tetapi sebelum itu saya teruskan nanti. Sebaiknya kita baca firman dulu, firman Tuhan tentang apa tadi judul yang dikatakan keputusan berdampak pada nilai kekekalan. Kalau kita lihat nanti saya jelaskan apa itu keputusan, apa itu kekekalan. Keputusan Tuhan berdampak pada nilai-nilai kekekalan. Jadi kelihatan di situ keputusan Tuhan kalau kita lihat keputusan, di sini dikatakan keputusan adalah suatu hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan adalah suatu jawaban. Suatu keputusan adalah suatu jawaban yang pasti terhadap pertanyaan. Ada pertanyaan, pasti ada keputusan. Keputusan adalah tindakan atau kehendak dan selalu dipengaruhi oleh pikiran, emosi, atau antara pikiran dan emosi. Nah, sekarang mana keputusan yang dikehendaki oleh Tuhan? Kita lihat saya ulangi sedikit Pak ya sebelum masuk ke firman. Nah ini sebelum saya masuk ke firman saya ceritakan dalam perkenalan saya sendiri. Ini ada jembatan Sungai Musi, ada Komarudin, ada Kamarudin, ada Komarudin. Kenapa Kamarudin? Kenapa Komarudin? Mungkin Bapak sampai sekarang Komarudin kok khotbah di gereja. Inilah yang membuat saya perlu sampaikan. Karena di Palembang itu saya di sana semua A diganti O. Jadi bagaimana, mau kemana, mau kemano. Kamarudin jadi Komarudin. Ini berubah nama saya pada saat kelas 3 SMP. Jadi Komarudin
nama saya berubah saat itu. Kemudian disinilah saya pertama mengambil keputusan kecil. Artinya keputusan kepada diri saya sendiri. Karena orang tua saya yang laki meninggal pada saat saya kelas 5 SD. Kemudian tahun 75 dan 71 sampai 75 saya ikut ibu. Kemudian saya mau minta apapun sama orang tua dikasih. Tetapi saya dewasa saat itu, kalau saya seperti ini, saya tidak akan menjadi apa-apa. Karena apa? Ibu saya buta huruf, saya bohongi juga bisa. Saya bilang kalau dulu teman-teman saya, ya maaf kata mungkin dia berhenti di sekolah di sana, dulu ada namanya Aljabar. Ibu, saya minta beli buku Aljabar. Ya, dikasih sama ibu. Saya minta buku ilmu ukur. Saya minta beli buku kewarganegaraan. Nah, karena itu saya kos, tetapi teman-teman lain yang juga kos dengan saya, dia membeli buku Aljabar, tetapi dia minta lagi buku matematika, tetapi dia lagi minta buku aritmatika. Jadi satu buku judulnya 3. Kenapa? Ya itu membohongi orang tua. Membohongi orang tua. Padahal saya, orang tua ini buta huruf, nggak sampai terpikir saya untuk mengatakan satu judul buku menjadi bahasa Inggrisnya apa, bahasa Israelnya apa, bahasa ininya apa. Jadi satu buku itu saja. Kenapa saya lakukan itu? Karena orang tua itu mengajari kepada saya kejujuran. Jujur. Karena setelah saya nyatakan buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5, itu dikasih. Ini buku 1, ini buku 2, ini buku 3, buku 4, buku 5. Apalagi keperluanmu? Saya keperluannya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Apalagi? Untuk ya, sudah lengkap? Baik, ini uang kantongmu, ini uang jajanmu, ini cadanganmu. Setiap minggu Sabtu saya seperti itu. Jadi saya nggak pernah diajari oleh orang tua ini untuk berbohong dan dia selalu percaya sama saya. Namun saya ketakutan karena godaan pada saat saya kelas 3 SMP akan berat dan saya tidak akan menjadi apa-apa. Saya putuskan sama orang tua saya sama saat itu, ibu, saya ikut abang di Palembang. Ikut saya ke Palembang, biasa kalau orang Batak kalau ada yang mau diberangkatkan, pasti semua handataulan diundang, berdoa, memberikan pesan. Kita mau berangkat tapi acara itu bisa sampai jam 10 malam. Tapi isinya itu saja. Hanya doa itu yang membuat kita jadi ingat. Ya, saya masuk kepada keputusan pertama, ulangi firman Tuhan yang pertama, yaitu Mazmur 33 ayat 18. Bunyinya, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada yang mereka yang berharap akan kasih setianya. Saya dengan firman Tuhan tadi, saya ambil pengalaman saya pada saat di Maluku. Ya, pada saat saya di Maluku tahun 1999, di mana pada saat itu terjadi konflik horizontal. Konflik horizontal, di situ ada TNI Polri, ada unsur-unsur lain yang terlibat dapat perintah dari Jakarta untuk mendamaikan. Tetapi karena itu konflik antar agama, kelompok merah dan kelompok putih, keberpihakannya besar sekali. Saya Satuan Kostrad Batalion yang ke-5 dihadirkan ke Maluku, bagaimana supaya perdamaian ini
bagus. Tetapi apa yang saya rasakan, saya menghadap pendeta, saya menghadap ketua sinode, saya lapor, Bapak Pendeta, saya baru tiba kemarin. Terus saya dengar begini-begini, mohon petunjuk. Apa kata Pak Ketua Sinode saat itu? Pak Komarudin, Pak Komandan, Batalion Kostrad itu mau nomornya dibalik-balik, 431, 432, 433, saat 412, 413, itu sama saja. Kenapa keputusannya pendeta begitu? Karena semua lingkungan sudah emosi. Tapi saya sebagai anak Tuhan, saya tetap sabar, karena kalau pendeta emosi, saya emosi, pasti keputusan tidak benar. Saya menghadap lagi, Pak Pendeta, berikan saya 1 minggu di anak Tuhan, saya mudah-mudahan tidak seperti yang pendeta maksud. Tidak bisa, pokoknya nggak bisa. Waduh, pendeta udah marah-marah, terus saya mau kemana anak Tuhan? Nanti saya kemana ini Pak? Saya mencoba, saya siap kerjakan. Saya kembali, baru kembali seperti ini, keluar dari gereja, dipanggil lagi. Pak Komarudin, Pak Komandan, tunggu. Oh siap, lari saya. Setelah saya menghadap pendeta, izin Pak Pendeta, Pak Komarudin, kami sudah rapat tadi dan memutuskan, kembali lagi memutuskan. Berarti keputusan ini adalah keputusan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Bukan keputusan sepihak, bukan keputusan kecil. Keputusan yang diberkati oleh Tuhan. Pak Komarudin, sesuai Bapak tadi minta 1 minggu, kami uji coba 2 minggu. Waduh, terima kasih pendeta. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Ini pengalaman saya. Baik, kalau begitu pendeta, saya akan kumpulkan seluruh prajurit saya. Karena pendeta tadi mengatakan ada masalah di Maluku, ada ketidaknetralan. Ini memihak ke sana, ini memihak ke sana. Saya kumpulkan setelah mendapat green light dari pendeta, saya kumpulkan semua. Baik, saya baru mendapat restu dari pendeta bahwa kita dapat tugas dari Panglima di daerah A. Saya minta jawaban dari prajurit. Bisa berbuat yang terbaik? Bisa Komandan. Bisa netral? Bisa Komandan. Kalau begitu, saya putuskan. Kembali lagi keputusan. Jadi keputusan saya adalah button up. Bukan karena saya komandan, suka-suka saya. Tidak. Keputusan yang sehat itu seperti itu. Tapi sebelum membagi, saya berdoa lagi. Tuhan, kami sudah rapat dengan prajurit, kami sudah dapat saran, saya sudah dapat arahan dari pendeta. Berkati kami Tuhan, saya akan memilih prajurit yang terbaik untuk tempat si A. Akhirnya kami dapat keputusan, saya mendapat ajudan 4. Ajudan saya, Kristen, Muslim, Kristen, Katolik, dan Hindu. Ajudannya wakil komandan batalion juga, Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Sudah jelas tugasnya, baru pembagian sektor. Wadan siap komandan. Wadan bertanggung jawab kepada non-Islam. Saya bertanggung jawab kepada sektor Islam. Bawa kamera, bawa alat rekam, setiap pembicaraan kita harus tercatat. Karena apa? Kalau sudah terjadi seperti itu konflik horizontal, Bapak Ibu sekalian, anak Tuhan harus selalu memberikan kasih. Itu keputusan kami semua. Akhirnya saya kirim pasukan, saya serahkan kepada pendeta. Pak Pendeta, ini saya serahkan kepada pendeta, terserah Bapak Pendeta. Saya dikasih 2 minggu, 3 hari kemudian saya ditelepon lagi. Pak Komarudin, Bapak di mana? Saya di posko Pak. Boleh nggak ketemu? Boleh. Saya cepat. Saya kira ada masalah. Oh, ini masalah lagi nih. Berarti janjinya nggak benar. Ternyata puji Tuhan pendeta mengatakan,
Pak Komarudin, semua prajurit tidak boleh dipindah. Di sini, ini tempatnya bagus, ini makannya, ini minumnya. Nggak jadi Pak, pindah kami 2 minggu. Jangan. Bagus anak buah Bapak. Itu kalau Tuhan sudah bekerja. Keputusannya keputusan yang diberkati. Jadi anak Tuhan di dalam kegiatan tadi sesuai dengan ayat tadi, jangan coba-coba mengambil keputusan yang merugikan siapapun. Amin. Jangan boleh anak Tuhan mengambil keputusan yang merugikan siapapun. Saya mulai lulus akabri sampai saya jadi panglima. Ya, saya pensiun harusnya tanggal 10, mungkin Kasat lupa. Tanggal 15 baru keluar skepnya. Jadi saya harusnya tanggal 10 sudah pensiun, tapi skep Kasat baru keluar tanggal 15. Lebih waktunya. Ya, ini saya puji Tuhan dari tahun 85 sampai tahun 2018 tidak ada setiap anggota apapun agamanya yang minta perceraian tidak pernah saya izinkan untuk bercerai. Itu ciri-ciri anak Tuhan. Kalau memimpin, jangan pernah tanda tangan ini untuk memutuskan hubungan suami istri gara-gara keputusan komandan. Ya, yang mempertemukan adalah Tuhan dan bercerai karena kematian. Ini situasinya di Maluku. Sebenarnya di sana nggak terjadi apa-apa saat itu 2019. Karena kalau kita lihat ini bukan foto by design, tetapi foto yang sesungguhnya. Bukan foto by design, tetapi foto yang sesungguhnya. Betapa rindunya antar keluarga, karena di situ ada satu hubungan namanya pelagandong. Itu. Kemudian di Mazmur juga dikatakan, Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena orang-orang akan yang berharap akan kasih setianya. Amin. Jadi sebenarnya Tuhan senang kepada orang-orang yang takut. Takut apa? Bukan seperti kita dunia ini tidak takuti, tidak. Ya. Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Kita takut akan perintah Tuhan itu. Jadi kita lakukan. Tetapi kadang-kadang kita tidak mau meminta. Tadi saya berbicara di dalam lingkup keputusan semua ini. Dalam lingkup keputusan. Apapun keputusanmu, ambil Alkitab, baca doa. Tuhan, saya besok mau mengambil keputusan. Ajari saya, bimbing saya. Makanya saya pada saat di sini atau di Mabesat ada tradisi. Jadi tolong tidak ada. Jadi kalau kami rapat, itu kumpul dulu semua. Kumpul, baru berdoa. Apapun agamanya. Tuhan, kami mau rapat pagi ini, berikan kami terang pikiran, agar keputusan rapat kami berguna untuk negara dan bangsa, bukan untuk pribadi. Itu selalu ada itu. Ya, keputusan-keputusan yang sehat, keputusan-keputusan yang kita minta kepada Tuhan, bukan keputusan emosi. Nah, di sini pun sama, mau masuk Tamtama kah, mau masuk Bintara kah, masuk Perwira kah, saya selalu kumpulkan. Ya, kita berdoa. Karena ini masuk Perwira, ini masuk Bintara, ini mau sekolah. Berdoa dulu semua, berdoa. Setelah berdoa, amin, saya katakan 20 tahun lagi kalian akan jadi jenderal. Kalian akan jadi panglima. Ini nanti yang kau pimpin. Jadi kalau salah mengambil keputusan, maka yang kau pimpin nanti akan lebih sulit. Saya 4 bulan lagi pensiun. Jadi tradisi tentara itu seperti itu. Ya. Jadi jangan kita mengambil keputusan karena dendam. Jangan kita mengambil keputusan karena dendam. Nanti pada kesimpulan dari kegiatan ini nanti saya sampaikan. Ini dia katakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Ya, sangat senang Tuhan itu. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan selalu melihat umatnya, apalagi kekurangannya. Kenapa enggak kita minta? Ya, kita harus berdamai dengan Tuhan. Ya, kalau dalam ekstrimnya di gerejanya Pak Jonathan kemarin saya bilang, gencatan senjata. Ya, gencatan senjata bukan kita angkatan senjata, tapi berdamai dengan Tuhan. Ya, berdamai dengan Tuhan. Supaya apa yang kita minta semua diberkati. Jadi nggak boleh kita sama Tuhan terus jaga jarak, sombong, nggak boleh. Orang pada sesama aja kita diperintahkan saling mengasihi, apalagi kepada Tuhan. Nah, kegiatan ini yang Mazmur 147:11 ayat 11, saya kaitkan dengan tugas saya di Kalimantan selaku Danrem. Akibat nama sidang, berdoa, akhirnya diputuskan jadi saya jadi komandan Korem di Banjarmasin. Tahu saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Banjarmasin itu sama dengan Serambi Mekah di wilayah barat. Tapi Banjarmasin itu adalah Serambi Mekah di wilayah timur. Saya dapat skep bersama ibu berangkat menghadap Panglima. 3 hari saya standby orientasi di Kodam. Hari keempat saya dipanggil Panglima. Din, siap. Duduk. Ngobrol antara Panglima dengan calon komandan Korem, antara bapak dengan anak, antara abang dengan adik. Din, kamu ditolak di Korem. Karena apa? Ada faktor tertentu. Mohon diulangi Panglima. Kamu ditolak jadi komandan Korem di Banjarmasin. Karena ini, saya berdiri. Izin kembali. Kalau gara-gara faktor itu, saya kembali. Kembali lagi tadi. Karena pagi sebelum saya menghadap, saya minta dulu kepada Tuhan. Tuhan dampingi saya mau menghadap yang terhormat Bapak Panglima. Jadi saya tidak ragu. Anak Tuhan tidak boleh ragu dimanapun berada. Ya, banyak kesaksian nanti yang saya sampaikan. Kenapa saya memang selain diundang oleh Pak Arifin, Pak Pendeta Jonathan, sama Pak Pani, saya memang mau menyampaikan pesan ini. Anak Tuhan tidak boleh ragu. Amin. Ya, saya kembali. Tapi apa kata Panglima? Din, tidak, jangan kembali kamu. Ini udah keputusan kasat. Saya tidak mau kalau tentara masih seperti itu. Saya tidak mau kalau tentara seperti itu. Tidak. Nanti 3 hari lagi kau saya lantik. Oh siap. Akhirnya selesai saya menghadap, baru emosi turun. Tapi emosi saya tadi bukan karena keputusan saya emosi. Saya emosi keputusan saya untuk kembali karena tidak pantas faktor-faktor seperti itu disampaikan kepada saya. Karena itu udah keputusan soalnya, keputusan yang tertinggi. Kecuali kalau belum keputusan. Bagi tentara ada demokrasi. Polri juga ada demokrasi. Artinya staf rapat, berikan saran masukan, berikan lagi petunjuk perencanaan, saran lagi. Baik, berdasarkan saran dan masukan saya putuskan. Kalau sudah saya putuskan, ya semua yes man. Kerjakan, pasti perintahnya begitu. Nah akhirnya saya dilantik. Kembali lagi, sebelum pelantikan saya berdoa. Tuhan, besok saya dilantik oleh Panglima. Kemudian dampingi saya mau berangkat ke Banjarmasin. Tetapi saya dengan sejuta konsep. Saya akan pimpin prajurit saya di Banjarmasin dengan kasih. Saya akan tunjukkan kepada saya semua di Kalimantan Selatan. Saya tidak seperti yang mereka maksud. Apa yang saya lakukan saat itu? Saya suruh masuk ke sana, masuk ke sini, masuk ke sana. Bupati, tokoh agama, tokoh masyarakat terbingung-bingung.
Pak Komarudin kita kira seperti yang itu. Wah, Pak Komarudin nggak seperti itu rupanya. Udah, lapor lagi ke Panglima. Pak Panglima, Pak Komarudin jangan dipindah. Boleh Pak Komarudin itu pindah kalau naik pangkat atau naik jabatan. Ya, seperti itu. Karena apa? Kita meminta kepada Tuhan, berdoa, mendekatkan diri, jangan meninggalkan Tuhan. Itu duniawi itu hanya sesaat. Sementara duniawi itu. Nanti di terakhir saya berikan bagan, apa itu bumi, apa itu kematian, kehidupan dan kematian. Ya, ini menjadi menarik bagi saya, karena itu kesaksian saya juga. Dari sini saya korem berpangkat kolonel, saya lemhanas, kemudian saya dikasih bintang, padahal itu korem kolonel. Ya, jadi saya itu korem kolonel, ada 4 bulan saya berpangkat bintang 1 dengan 2 jabatan, direktur pendidikan dengan danrem. Kenapa? Belum diganti-ganti, saya juga bingung. Orang banyak curiga. Oh, kau pakai apa, Din? Kami udah pada diganti, kau malah nggak diganti. Saya tidak mengerti, saya bilang. Ya, saya tidak mengerti. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kesaksian. Kalau ada adik saya di rumah, diberitahu. Ya, jangan pernah anak Tuhan takut dalam keadaan bagaimanapun. Dalam kebenaran. Ya, dalam kebenaran. Lukas 22 berbunyi, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Ya, saya gunakan firman Tuhan ini pada saat saya di Timur Timur. Saya udah cerita sama Pak Pendeta, tapi masalahnya biarlah Pak Pendeta Arifin nanti yang menjelaskan, jangan saya, karena itu ada rahasia negara. Ya, mungkin ada juga teman-teman saya NTT menyeberang ke sini yang mengerti. Saat itu saya bertugas sebagai satuan pemburu. Raja Wali 1 tahun 95 dipimpin oleh Pak Prabowo. Saya kapten, mau naik mayor, memimpin 435 orang. Dari marinir 1 kompi, dari Angkatan Darat Jawa 1 kompi, dari Angkatan Darat Kalimantan 1 kompi. Berbagai macam latar belakang, tetapi harus dipimpin oleh seorang kapten, komandan kompinya kapten. Tapi karena kita sudah latihan sampai 9 bulan, semangat pemburunya itu tinggi. Semua kita evaluasi. Karena kalau di dalam operasi itu ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra ini kalau di daerah operasi ada ideologi. Jadi jangan cepat percaya kalau sudah menyangkut ideologi. Ya, saya karena meminta kepada Tuhan berdasarkan kasih, ya anak Tuhan ya juga kita harus dekati. Ternyata di dalam keadaan front pertempuran depan tidak seperti itu. Akhirnya kita dapat informasi, saya berangkatkan 1 tim dipimpin oleh komandan peleton yang juga anak Tuhan, dan the best, number 1 di sekolahnya, setiap sekolah number 1. Saya kira naluri intelijennya udah hebat. Tetapi di daerah operasi justru kecolongan, akhirnya mengakibatkan anak buah saya ini tembak kiri kanan sampai pendarahan terus. Pendarahan. Tugas saya, berdosalah seorang komandan apabila anak buahnya gugur di daerah pertempuran, tidak ada perlindungan dari komandan. Saya minta helikopter untuk evakuasi. Datang dari sana pertanyaan, nomor senjatanya berapa, NRP-nya berapa? Saya nggak butuh itu. Saya butuh heli. Enggak, nomor senjata. Saya tidak butuh itu, heli kirim. Setelah heli datang, saya tanya-tanya. Itu yang mengatur heli siapa sih? Rupanya kakak kelas,
orang Batak lagi. Wah kacau. Saya akhirnya setelah sampai ke Jakarta, saya minta maaf, Bang, saya minta maaf. Saya keras tadi sama abang karena ini kalau nggak abang tolong heli, gugur. Setelah prajurit saya sampai di Jakarta, saya tenang, saya evaluasi. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa seperti itu? Puji Tuhan ketemu, kemudian yang kita percaya tadi membawa ke hutan ketemu, ya saya dudukkan dari jam 10 sampai jam 4, sampai dengan jam 4, bla 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 bla, ini rahasia negara itu, ya sudah saya bawa ke posko. Setelah itu ternyata nama saya ada di kelompok sebelah. Siapa yang berani menangkap hidup atau menembak mati Komarudin, saya kasih 1 miliar. Itulah target mereka. Akhirnya saya dipanggil ke ibu kota untuk diperiksa. Diperiksa saya. Biasanya kalau kita sedang tugas begitu, kasihan adiknya yang dari Akabri jangan sampai gagal gara-gara gara-gara melaksanakan tugas, semangat kita melaksanakan tugas, tapi kita harus terperiksa dan harus diamputasi sampai pensiun. Akhirnya ditawarkan sama saya, Den, siap. Yang melaksanakan itu bukan kau kan? Pancingannya kepada saya. Izin Bapak. Jangan Bapak pertanyaannya seperti itu. Yang melakukan itu saya. Namanya Kapten Komarudin, Marga Simanjuntak, lulusan Akabri 85. Anak buah saya nggak ngerti itu. Saya yang melakukan. Hah? Ini mau ditolong kok malah begitu katanya. Maksudnya ya biarlah yang lain namanya dicatut, yang penting saya aman. Oh jangan Pak, jangan. Saya nggak mau itu. Jadi apa saya nanti di tengah-tengah prajurit kalau saya tidak bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Jadi begitu, siap begitu. Ya kalau begitu besok berangkat ke Dili. Sampailah saya ke Dili. Ke Dili diperiksa tiap hari. Namanya kapten dulu Pak Pendeta. Belum tahu Alkitab Pak. Kapten itu di daerah operasi mana kita bisa baca Alkitab. Tapi setelah 1 bulan saya di Dili, tiap hari saya sambil minum kopi baca. Tapi bukan baca Alkitab seperti ini. Kita tutup, buka, baca. Apa? Kata Alkitab itu gini, kamu sudah berada pada jalan yang benar. Kau tidak salah. Ini bohong-bohong. Saya tutup lagi. Saya ambil dari belakang seperti ini. Saya ambil dari belakang, saya baca lagi. Bunyinya mirip-mirip sama. Kamu tidak salah. Kau sudah mengerjakan tugas dengan baik. Hah? Apa iya? Saya nggak puas dengan bacaan tadi, saya menghadap pendeta lagi. Pendeta, saya semakin kesini semakin khawatir saya. Kenapa? Saya ceritakan begini. Ayo coba kita berdoa. Berdoa dari pendeta, berdoa. Tapi sebelum berdoa, buka lagi dia. Saya dikonsultasi. Tidak, Bapak enggak salah. Bapak hebat. Enggak. Tapi saya enggak percaya gitu. Saya baca lagi, saya buka lagi. Nah ini 2 minggu, 3 minggu. Sebentar lagi Pak Prabowo datang. Penasihat operasi Pak Prabowo. Nah setelah itu, makan malam. Waduh, Pak Prabowo datang. Kalau saya di depannya pasti dilempar asbak ini kan. Iya. Saya ambil, kalau ini meja, Pak Prabowo di sini, saya ambil di sini. Kenapa? Kalau ada asbak di sana, nggak mungkin dia muter gini kan? Saya pengamanan di situ. Tapi puji Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada saat di Timur ini? Apa dia bilang? Tono, siap. Kembalikan ini Komarudin. Saya sudah dapat informasi, bagus, poskonya hebat. Selama ada perang Timur. Kalau ada 5 orang seperti ini, selesai Timur. Saya terima kasih. Dari sini tadi, karena sudah dapat pujian dari sana, saya pelan-pelan masuk sini. Pelan-pelan. Komarudin, siap. Langsung.
Hah, ditepuk. Bagus, bagus, bagus. Besok pimpin pasukanmu ya. Siap, siap. Ada duit kau? Ada Pak. Nah, pimpin pasukanmu. Tuhan Maha Besar. Ya. Jangan jaga jarak dengan Tuhan. Ya. Bukan kita, tapi Dia. Itu kesaksian saya. Dari situ saya punya pelajaran besar, pelajaran mengambil keputusan, pelajaran kecil-kecilan, sekolah, pindah rumah, itu keputusan-keputusan kecil. Tapi dari keputusan kecil itu, saya mencoba membuat keputusan besar. Mencoba membuat keputusan besar, tetapi di jalan Tuhan. Ya, tidak ada keputusan besar yang dikomunikasikan dengan Tuhan yang keliru. Amin. Berikutnya Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Ya, siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Apa kebenaran Tuhan itu? Semua yang ada di Alkitab itu benar adanya. Amin. Cobalah kita mulai supaya kebenaran itu bisa kita raba, kita dapat. Karena kita mau hidup kekal. Ulangi, mengejar kekekalan. Ya. Tetapi barang siapa mengejar kejahatan, dia menuju kematian. Mungkin tidak terjawab pada saat jahat itu, tetapi waktu yang memanggil nanti dan kematian akan berada padanya. Ini dia 4:11. Ini saya ceritakan 4:11 ini, begini ceritanya. Saya Daniel 4:11 di sana. Pada saat biasanya komandan satuan atau pasukan itu mau tugas operasi, banyak teman-teman ini senior, kawan maupun junior menawarkan jasa kebaikan. Menawarkan jasa kebaikan. Sebagai contoh, Din, kamu kan mau berangkat ke Timur-Timur, kau kan mau berangkat ke Ambon, mau berangkat ke Aceh, sangumu kan belum ada. Oh ya, makasih bang, makasih bang. Terus caranya gimana bang? Bang, gimana dek? Nanti kan ada dukungan. Satu batalion harusnya kamu dapat 2. Ya, tapi saya kasih 4. 4 kali dukungan, 4 kali lipat. Terus, ya, yang 2 dukungan ke anggota, yang 2 dukungan bagi kita. Maksudnya itu gimana? Ya nanti saya uangkan biar ada uangmu ke Timur-Timur. Oh, saya bilang jangan kalau begitu. Saya nggak mau. Saya nggak mau, biar aja seperti itu. Nah, kawan saya yang tidak mengerti kebenaran tadi malah menerima. Belum selesai tugasnya udah dipanggil. Mana ada yang bisa kita tutupi sekarang? Mana ada yang bisa kita tutupi? Jadi setelah itu terjadi, ya sampai pensiun, ya selesai dia. Harusnya dia bisa naik dengan kebenaran Tuhan tadi, akhirnya dia mati pelan-pelan. Ya, demikian juga yang tinggal di asrama. Ada yang telepon, Bapak Komandan, saya lihat batalionnya gak kumuh nih. Oh ya Pak, senang kenal dengan Bapak. Terus bagaimana Pak? Ini nanti kita ganti biar terang. Kita kasih putih. Bagus, ini kita cat. Wah, baik sekali Bapak. Terus gimana? Mengembalikan uang Bapak nanti? Udah, gampang Pak. Saya ini aja ambil lantai yang di rumah Bapak yang kecil-kecil itu. Terus mau diapain? Itu saya bongkar, nanti saya kasih keramik. Oh gitu. Kalau begitu
tunggu saya pulang dari daerah operasi Pak. Nanti saya ke rumah Bapak, saya ambil marmer Bapak, nanti saya ganti keramik, mau nggak? Oh jangan Pak kalau begitu. Karena marmer yang ada di satuan saya itu adalah marmer buatan Belanda. Buatan Belanda. Jadi ini semua marmer Pak mau diganti dengan keramik. Tapi modusnya dia baik. Nah kalau kita tergiur dengan seperti itu, maka selesailah di dalam karir kita. Mungkin seperti itu dalam kebenaran. Kemudian antara ibu-ibu, sorry ya mam ya. Ibu-ibu juga seperti itu. Jeng, ya mbak, enak lah ya, baru nikah udah istri komandan, terus berangkat lagi ke Ambon. Nanti uangnya banyak loh dari sana katanya. Setelah dari Ambon, jadi dandim. Saya dengar-dengar masnya mau jadi dandim. Iya katanya saya dengar mbak. Waduh, udah pulang dari operasi, jadi dandim lagi, uangnya nggak bisa kehitungan. Nah, ibu ini nggak tahan, 1 minggu, 2 minggu saya nggak laporan, 3 minggu nggak laporan, 4 minggu nggak laporan, 1 bulan, bulan kedua, minggu ke-8 dia laporan. Pak, apa mah? Kata mbak ini kalau suaminya tugas operasi, uangnya banyak. Itu dari siapa? Dari mbak ini katanya. Waduh, jangan diikutin itu. Yang ngikutin itu udah di sel sekarang saya bilang. Iya, jangan diikuti itu. Yang ngikutin sel sekarang. Kenapa? Ya namanya haknya anggota, diambil. Diambil, ya selesai. Nah, kalau kita bertanya, kenapa dia nggak jadi? Padahal hebat loh dia. Kenapa dia nggak jadi? Kita sendiri bingung. Kenapa dia nggak jadi? Padahal hebat. Ya tadi, dia tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini saya perumpamakan Cibubur Pak. Ya, Cibubur. Kita hidup itu kan hanya sementara. Katanya kita umur 70 udah hebat. Tapi lewat dari 70 itu udah bonus. Yang kekal kita adalah nanti bertemu. Setelah kita mati itu waktunya tidak terhingga. Tapi kalau kita hidup hanya sifatnya berkemah. Ada lagi sifatnya kalau dikaitkan di dalam militer. Nah seperti ini. Bumi, sorga, atau neraka. Kalau saya berbicara kehidupan, ini tulis ini DP. Itu namanya adalah daerah persiapan kalau tentara mengatakan. Apa tugas di daerah persiapan? Kalau tentara di daerah persiapan, kegiatan taktis, kegiatan administrasi. Misalnya kalau administrasi, cek munisinya, udah makan belum, berapa hari dibawa, kemudian munisinya berapa, udah latihan pendahuluan belum, kalau menyerang di kiri apa tanggapanmu, menyerang di kanan apa, menyerang di atas bagaimana tanggapan. Itu di situ dipersiapkan di sini, di DP ini. Nah, sama juga kehidupan. Semua digeladikan persiapan karena masih jauh dari sasaran. Jadi aman bagi kita, tidak tertinjau oleh senjata lintas lengkung lawan. Ini pun sama di dalam kehidupan. Kehidupan kita sekarang adalah sementara, sifatnya daerah persiapan. Kemudian kegiatannya apa? Gladi bersih. Jadi kita gladi bersih di sini. Sekarang ini hidup gladi bersih. Supaya apa? Masuk ke daerah pelaksanaan, yaitu kematian. Lebih lama di sini, di kematian ini. Jadi sekarang ketahuilah bahwa bumi ini adalah daerah persiapan. Tugasnya atau lama hidupnya sementara, kemudian salah satu kegiatannya adalah gladi bersih. Apa yang digeladikan? Kalau kita maju menuju ke bertemu di rumah Bapa di surga. Ya jangan lupa 10 perintah Tuhan itu.
Jangan membunuh, jangan bercuri, jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Itu semua jangan dilakukan. Kalau mau menuju ke tempat sesungguhnya, ayo kita geladikan. Jadi sama dengan kita upacara. Ada gladi ini, gladi ini, gladi ini, gladi ini. Supaya apa? Pada saat upacara bagus. Nah, asumsinya saya peranggapkan juga seperti itu. Mau di bumi tugasnya seperti itu. Nah, kalau di kematian, dua pilihannya. Kita mau bertemu surga atau bertemu di kematian, di neraka. Kalau ditemu di neraka, perintah Tuhan, ya jangan lakukan. Saya rindu akan kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan yang berdekatan dengan 10 perintah Tuhan tadi. Ya, saya ulangi lagi, kehidupan di bumi itu namanya daerah persiapan, tugasnya melaksanakan gladi bersih. Ya, biar gampang dianalogikan, tugasnya kita di bumi ini melaksanakan gladi bersih. Ini kematian sesungguhnya baru kita yang dikatakan akan menuju kekekalan. Keputusan kita seperti itu. Ya, keputusan yang dibilang Pak Arifin, keputusan berdampak nilai-nilai kekekalan. Ya, keputusan itu banyak. Dari putusan kecil, keputusan besar menjadi keputusan strategi. Kenapa? Di mana kita dapat? Ya mulai dari kecil tadi. Yang saya sampaikan, saya memutuskan sekolah ke Palembang. Saya memutuskan masuk Akabri. Saya memutuskan masuk sini. Saya memutuskan begitu. Lama-lama saya terbiasa dapat kepercayaan untuk menjabat. Maka keputusan saya sehat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, jadi kesimpulannya, bersama Tuhan tambah 4 pilar, maka keputusan itu akan diberkati. Yang kedua, latihan keputusan-keputusan kecil dan besar menjadi modal besar, membuat keputusan-keputusan strategis. Tentunya harus diberkati. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah meneladani Tuhan Yesus. Nilai-nilai kekekalan pasti dapat kita wujudkan. Amin. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira itulah beberapa firman Tuhan yang saya sampaikan, dikombinasikan dengan implementasi tugas yang saya kerjakan selama 34 tahun pengabdian. Namun bagi tentara tidak ada istilah pensiun. Karena apa? Soldier never die. They just fade away. Artinya kita hanya menghilang sementara dari peredaran penugasan, tetapi jiwa kita tetap menuntut untuk membela bangsa dan negara. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ibu masih bisa naik, mau bernyanyi. Baik, kalau belum, kalau sudah kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini telah Engkau berikan nikmat yang besar kepada kami. Kini kami telah mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana cara mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu, serta berbagai pengalaman yang saya sampaikan, namun mendapat hasil yang baik. Semuanya itu karena pergumulan dengan Engkau. Kebaktian telah selesai. Berkati kami supaya apa yang baru saja kami dengarkan, kami baca dari firman-Mu, dapat bermanfaat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak. Coba saudara, Tuhan itu begitu baik sama beliau ini ya.
Sampai buka Alkitab dari belakang pun masih dijawab. Tuhan memberkati, tepuk tangan saudara. Shalom. Yeremia 6 ayat 16, saya tambahkan kesimpulan ini. Anda yang ada di sini harus mengambil makna dan hikmah dari apa yang disampaikan beliau. Keputusan itu menentukan masa depan kita. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita itu ragu-ragu, mendua jiwa, mendua hati, kita tidak akan dapat apa-apa. Kesaksian yang indah. Ayah meninggal waktu kelas 5 SD ya Pak ya. Bahkan beliau, maaf katanya buta huruf, tapi kok bisa jadi jenderal, jadi panglima. Karena penyertaan Tuhan, amin. Yeremia 6 ayat 16. Saya baca bahasa Inggrisnya aja. Thus said the Lord, stand ye in the ways and see, and seek the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your soul. Ya, sampai di sana. Kalau kita ada di persimpangan jalan, dan kita tidak tahu jalan, jangan lanjutkan, berhenti. Tanya Tuhan. Waktu dibawa ke Dili itu Pak ya. Karena itu ada persimpangan jalan. Kalau kita dengar tadi ceritanya, salah satu yang menarik buat saya adalah kesetiaan seorang komandan kepada anak buahnya. Ya, kalau US Marine itu kalau mau berangkat operasi mereka pegang tangan. Semper Fidelis, forever faithful. Saya dengan istri juga gitu. Kalau saya pergi sendiri dia tidak ikut, saya bilang Semper Fidelis. Selamanya setia. Dan keputusan yang diambil oleh Bapak Jenderal kita ini, saudaraku, mementingkan anak buahnya dari diri sendiri. Menarik tadi. Jangan akui, biar anak buah saja. No. Saya seorang anak Tuhan, saya seorang militer, saya seorang komandan. Jadi saya bilang tadi Pak Komarudin ini lebih kayak gembala buat anak buahnya ya. Kedua firman Allah berkata, lihat dan cari. Cari apa? Jalan-jalan yang baik. Apa jalan-jalan yang baik itu? Firman Tuhan. Ya kan? Pada waktu saudaraku ada godaan, oh kamu nanti akan dapat ini. Dia tolak. Akibatnya temannya yang masuk sel saudara. Ya, saya masih ingat Bapak Sudikse. Yang dulu ketua DPRD tingkat 1 sini. Ya saudara. Saya tuh bisa datang ke rumahnya padahal saya enggak gitu kenal. Saya bilang Pak, Bapak itu hari ini harus mengucap syukur tapi Bapak enggak ngerti. Nanti Bapak akan ucap syukur. Luar biasa saudara. Ya, pada waktu itu ada satu tawaran buat dia untuk jadi gubernur di sini. Dia kan fraksi ABRI. Tapi dengan satu syarat yang tertentu tadi, saya tidak usah ucapkan. Dia berkata, sorry, religion is not for sale. Keputusan yang hebat saudara. Dia naik pangkat jadi pelayan Tuhan ya. Dari Brigjen jadi PL2. Ketika mantan gubernur masuk penjara, dia yang injili pertama. Dan ketika semua mengalami masalah, beliau bebas. Karena itu ambil keputusan, seek the good old ways. Ya, orang yang tulus dan jujur pasti punya masa depan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tulus, jujur, suka damai. Tapi mungkin nanti ada bagian daripada autobiografi Bapak adalah menghindari asbak. Jadi sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Jangan ambil apa yang dikatakan oleh isi kepala kita apalagi pendapat orang. Keputusan Tuhan. Setuju? Yang setuju bangkit berdiri. Perjamuan kudus. Biarlah itu termateri di hati kita. Keputusan yang daripada Tuhan. Dampaknya kekekalan. Katakan kekekalan. Amin. Keputusan-keputusan kecil kita dilatih untuk jadi keputusan besar. Oke?
Angkat roti di tangan kanan saudara. Dengan kita angkat ini kita janji Tuhan, aku tidak mau berdasarkan ya keputusan dari diriku sendiri atau yaitu mementingkan diri sendiri. Hikmat yang dari atas pertama-tama murni, peramah, pendamai, tidak mementingkan diri sendiri, penuh buah-buah yang baik. Karena itu saudaraku yang kekasih, Tuhan berikan hikmat kepadamu, Tuhan berikan keputusan kepadamu, dan kita akan berakhir dalam kekekalan bersama dengan Dia. Inilah persekutuan kita, ya, dengan tubuh Yesus Kristus. Yang percaya katakan, kita makan dalam nama Yesus. Jadilah kuat, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Ambil cawan berisi anggur. Kita bersekutu dengan darah Kristus. Di dalam darah terdapat nyawa. Ingat apa yang disampaikan tadi oleh Bapak, Kristus yang di dalam kita. Dengarkan Dia. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, oleh anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau ya Tuhan memberkati ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan kami ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang menempatkan mereka ya Tuhan di dalam tangan keputusan-Mu ya Tuhan. Di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk TNI dan Polri ya Tuhan yang bertugas untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Engkau menempatkan ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan, orang-orang yang percaya ya Tuhan, yang bisa menjadi teladan ya Tuhan. Orang-orang yang bisa dipercaya ya Tuhan, sehingga ya Tuhan membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bahkan kepada orang-orang yang belum percaya sekalipun ya Tuhan, sehingga mereka boleh melihat Yesus itu dahsyat Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, supaya dibangkitkan ya Tuhan, generasi-generasi pendoa ya Tuhan, orang-orang yang mau berdoa ya Tuhan, yang mau ya Tuhan menyediakan waktu ya Tuhan, supaya ya Tuhan sorga campur tangan untuk setiap perkara yang terjadi di bumi ini ya Tuhan, supaya kami berteriak ya Tuhan, dan percaya dan berseru ya Tuhan, kehendak-Mu jadi ya Tuhan di atas bumi ini Tuhan, atas setiap pelayanan yang terjadi ya Tuhan di bumi ini ya Tuhan, atas gereja-Mu Tuhan, atas bangsa ini Tuhan, bahkan sakit penyakit sekalipun ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau campur tangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, nanti persembahan bisa taruh di belakang atau langsung Anda transfer, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Terimalah pujian kami. Dan khusus kami berdoa untuk Bapak Komarudin. Tuhan, dia putramu yang Kau tempatkan di posisi yang sangat penting di masa-masa krisis yang kami hadapi saat ini. Berikan kepada beliau seperti Engkau sudah menyertai selama puluhan tahun ini Tuhan. Bagaimana Tuhan Engkau mengangkat dia, mengangkat dan terus mempercayakan. Berikan kepada dia hikmat, berikan dia kuasa dan otoritas ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan dia takut akan Engkau. Sehingga dia tidak takut akan manusia. Seperti yang dia sudah buktikan selama ini dalam penyertaan-Mu. Dan bagi semua saudara, pulanglah dengan sejahtera dan kiranya berkat Tuhan atasmu dan semua persembahan yang Kau berikan Tuhan lipat gandakan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.